Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Stikom PGRI Banyuwangi yang saya banggakan dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Brad Pesset. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Mari kita lanjutkan. State space search. Sebuah state space graph biasanya yang menjadi root adalah starting space state dan yang menjadi leaf terakhir adalah solusi dari problem. Seluruh strategi search pada state space, jika kita telusuri pada state space tree, dapat kita lihat sebuah node akan diexpand jika kita telah mengenerate semua suksesornya. Sebuah node akan dieksplorasi jika kita telah mengenerate beberapa suksesornya. Sebuah node akan digenerate jika kita telah berhasil mencapai node tersebut. State space dapat direpresentasikan menjadi 4 pasang, yaitu N, A, S, dan GD, di mana N adalah sekumpulan node atau state dari graph, A adalah vertex atau proses atau langkah dari sebuah node atau state ke state yang lain, S adalah starting state, GD adalah goal state. Yang metode state space search, terdapat dua macam metode pencarian dalam state space. Di antaranya adalah yang pertama, metode pencarian tanpa informasi atau dikenal dengan blind search. Ini terdiri dari 3 metode: depth first search (DFS), breadth first search (BFS), dan uniform cost search (UCS). Yang kedua, pencarian heuristik atau best first search dan optimum A* atau grading. Yang pertama kita pelajari dulu adalah BFS atau breadth first search. Breadth first search adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Algoritma ini memerlukan sebuah antrian atau queue untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Simpul-simpul ini diperlukan sebagai acuan untuk mengunjungi simpul-simpul yang bertetangga dengan dengannya. Tiap simpul yang telah dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya 1 kali. Algoritma ini juga membutuhkan tabel Boelan untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi, sehingga tidak ada simpul yang dikunjungi lebih dari 1 kali. Cara kerja algoritma BFS, langkah-langkahnya: yang pertama, masukkan simpul ke ujung atau akar ke dalam antrian. Ini simpul yang pertama, rootnya. Yang kedua, ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau anak simpul ke dalam antrian. Yang kelima, jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Ulangi pencarian dari langkah kedua. Contohnya semacam ini ya. Misalkan kita start dari A, goalnya adalah U, kemudian kita menggunakan algoritma BFS, pencarian secara melebar. Langkah-langkah algoritmanya: yang pertama, masukkan simpul atau ujung akar ke dalam antrian. Ujung akar ini yang dimaksud ujung akar A atau rootnya.
masukkan open ke dalam antrian A. Q itu antrian, antrian itu FIFO, first in first out. A ya masuk ya berarti ya. Ini pertama kosong dulu semuanya ini. A masuk. Yang kedua, ambil simpul dari awal antrian lalu cek apakah simpul merupakan solusi. A diambil. A diambil ya. Ambil simpul dari awal antrian lalu cek apakah simpul merupakan solusi, masukkan ke sini. A. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai, hasil dikembalikan. A apakah solusi? Lihat, goalnya U, berarti A bukan solusi. Kemudian langsung langkah keempat. Jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau simpul anak ke dalam antrian. Simpul yang bertetangga dengan A itu adalah B, C, D. Masukkan B, C, D ke sini. B, C, D. Sudah masuk. Jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Antriannya kosong? Tidak, tadi kan ada BCD di sini ya. Nah, tadi ada BCD. Solusi ditemukan, tidak ditemukan. Ulangi pencarian dari langkah kedua. Langkah kedua maka sudah dicoret tadi. Langkah kedua, ambil simpul dari awal antrian lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Maka yang B yang diambil sekarang. B diambil, pindah ke sini B. Berarti B sudah dimasukkan. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Apakah B solusi? Bukan, karena solusinya adalah U. Jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut, anak simpul ke dalam antrian. Jika antrian kosong dan yang bertetangga dengan B adalah E dan F, masukkan E dan F. Jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Antriannya kan masih ada. Ini tadi C, D, E, F. Ulangi pencarian dari langkah kedua. Maka langkah kedua, ambil simpul dari awal antrian lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Awal antriannya tadi yang antri sekarang C. Sekarang C kita masukkan ke sini. Turun ke langkah ketiga. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Apakah C solusi? Bukan, karena solusinya yang diminta adalah U. Maka jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut, simpul anak, ke dalam antrian. Yang bertetangga dengan C adalah G dan H, maka G dan H adalah dimasukkan ke sini. Ini yang saya masukkan, saya beri bold ya, lebih tebal ya. Jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Apakah antrian kosong? Tidak, karena ada ini D, E, F, G, H. Ulangi pencarian dari langkah kedua. Maka langkah kedua, ambil simpul dari awal antrian lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Awal antrian, karena tadi FIFO, first in first out. Ambil, masukkan ke nih. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Apakah D solusi? Bukan.
Jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau simpul anak ke dalam antrian. Apa simpul yang bertetangga dengan D, I, dan J? Maka I dan J dimasukkan ke sini. Jika antrian kosong dan simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan solusi tidak ditemukan. Apakah antrian kosong? Tidak. Maka turun ke langkah ke-6. Ulangi pencarian dari langkah kedua. Langkah kedua, ambil simpul dari awal antrian lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Ini tadi antriannya. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai, hasil dikembalikan. Apakah E solusi? Bukan, karena yang diminta adalah U. Jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau anak simpul ke dalam antrian. Simpul yang bertetangga dengan E adalah K dan L. Masukkan K dan L di sini. Jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan solusi tidak ditemukan. Apakah antrian kosong? Tidak, karena masih ada antrian ini. Maka ulangi pencarian dari langkah kedua. Ambil simpul dari awal antrian lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Yang awal antrian selanjutnya adalah F. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi yang diminta atau goalnya. Setelah semua langkah algoritma dilakukan dan sudah menemukan solusinya atau goal yang ingin dicapai, misalkan U sudah ketemu, maka jalannya adalah A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Nah, goalnya adalah U. Breadth first atau biasa dikenal dengan pencarian secara melebar. Mencarinya adalah dari root A ke sini, B lebar, C, D, kemudian E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Ini adalah pencarian menggunakan algoritma BFS atau breadth first search atau Q jenis antrian, FIFO first in first out. Jadi ini tadi bisa kita lihat ada soal latihan ini. Misalkan ada gambar A. Dari gambar A ini kita mau menuju dari 1 ke 7, maka jalannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jika menggunakan breadth first search. Dengan gambar B hampir sama,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, satu lagi nih. Dengan gambar C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk video pembelajaran materi breadth saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.